piagam penghargaan yang kami terima bahwa kami berhasil sebagai inisiator, penggagas, memberikan ide dalam budidaya lebah madu dan budidaya ikan air deras. Halo sahabat podcast dimanapun berada, selamat datang di podcast Udayana. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu babinsa terbaik di Kodam 9 Udayana yang berhasil menjadi inisiator dalam program ketahanan pangan di desanya. Nah, langsung saja kita akan sapa beliau, Bapak Serma Imade Arka, Babinsa Babahan Kodim 1619 Tabanan. Swastiastu Bapak, apa kabarnya hari ini Bapak? Astungkara baik Ibu. Baik Bapak, mengawali perbincangan bisa perkenalan diri terlebih dahulu Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Izin perkenalkan, nama saya Serma Imade Arka dari Satuan Kodim 1619 Tabanan. Kami sudah berkeluarga, anak 3. Terima kasih. Sudah berapa lama Bapak jadi Babinsa di Tabanan? Kami sudah menjadi Babinsa di Kodim Tabanan, khususnya di wilayah Kecamatan Penebel, hampir 15 tahun. 15 tahun, luar Siap, biasa Ibu. ya Bapak ya. Tapi Bapak aslinya bukan dari Tabanan? Bukan, kami asli dari Kabupaten Kelungkung. Baik Bapak, kami kan mengetahui bahwa Bapak lumayan berprestasi nih, salah satu babinsa berprestasi di Kodam 9, yaitu sukses menjadi inisiator dalam program ketahanan pangan. Dan sepertinya sudah mendapat penghargaan juga ya dari Bapak Kasat ya pada tahun lalu ya Bapak ya. Dan Bapak Pangdam juga sudah pernah memberikan penghargaan. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak, penghargaannya itu apa saja nih yang diberikan oleh Bapak Kasat dan juga Bapak Pangdam? Terima kasih Ibu, izin dari apa yang kami lakukan, berbuat tulus ikhlas kepada masyarakat selaku Babinsa. Jadi pucuk pimpinan mengapresiasi kegiatan apa yang kami laksanakan. Di tahun 2023 kami diberikan piagam penghargaan dari Bapak Pangdam 9 Udayana. Pada waktu itu izin Bapak Majen TNI Sony Aprianto. Dan selanjutnya kami diberikan piagam penghargaan oleh Bapak Kasat di tahun 2024, itu dari Bapak Kasat Jenderal TNI Marudi Simanjuntak. Demikian Ibu. Itu program karena apa Pak? Piagam apa nih? Karena prestasi Bapak apa gitu? Oh iya Bu, kami sampaikan itu piagam penghargaan yang kami terima bahwa kami berhasil sebagai inisiator, penggagas, memberikan ide dalam budidaya lebah madu dan budidaya ikan air deras. Demikian Ibu. Wah, menarik nih Bapak. Bisa diceritakan nih Bapak, gimana awalnya bisa tercetus ide adanya budidaya ikan dan juga lebah madu tadi Bapak? Terima kasih Ibu. Jadi mungkin agak banyak kami bercerita tentang silakan hal itu, silakan ya. Pak. Kita ngobrol aja nih, santai Pak. Ya. Jadi kaitan dengan tugas kami selaku Babinsa di wilayah, apa yang kami bisa berikan. Nah, kegiatan-kegiatan baik itu di pemerintahan desa, ada rapat, komunikasi yang ada di 5 kemampuan TER itu, ya salah satunya komunikasi sosial, ya itu kami terapkan. Nah, jadi kami di sini dalam kegiatan kami itu sebagai selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi. Jadi komunikasi kami baik pada perangkat desa, baik dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Nah, jadi apa yang kami terima yang baik sehingga kami sampaikan. Karena pemerintahan di desa itu tidak selalu serta-merta nyampe di telinga masyarakat. Nah, kami selaku Babinsa sebagai panjang tangan dari Bapak Kepala Desa. Jadi program-program yang positif, yang bisa membangun, yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, ya kami sampaikan. Ya misalnya di pemerintahan desa pada waktu itu di 2019 itu ada program ketahanan pangan. Ada Desa Babahan juga mengangkat desa wisata. Program provinsi yang itu bebas desa dari
sampah itu berbasis sumber. Nah, mungkin seperti itu. Dari program-program pemerintah itu bagaimana kita penerapan di wilayah. Nah, khususnya kami Babinsa, apa yang bisa kami perbuat. Jadi kami mendengar, kami salurkan. Jadi kami juga action di sana. Jadi contoh seperti budidaya lebah madu. Potensi alam wilayah Desa Babahan itu sangat strategis ya, di daerah pedesaan. Tentunya bunga-bunga seperti netar, yang mengandung netar maksud kami, netar, terus ada pohon kelapa, terus pohon kopi yang menjadi pakan lebah itu sangat potensial, banyak di sana. Nah, ternyata kami setelah turun di lapangan berkomunikasi dengan petani kebun, ternyata di beberapa pohon itu tergantung gelodok kayu tempat bersarangnya lebah. Nah, ada yang punya 2, ada yang 3, itu mencar begitu Pak ya, jadi tidak ngelompok begitu. Nah, kami komunikasikan karena kami sebelumnya juga di pemerintahan Desa Babahan pada waktu itu ada ketahanan pangan, ada dana desa yang bisa dialokasikan kepada masyarakat untuk ketahanan pangan, tetapi berbentuk kelompok masyarakat, sehingga dana itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disitulah kami sampaikan komunikasi lagi kepada masyarakat, khususnya yang ada di kebun-kebun itu. Jadi kami mau kembangkan itu lebah itu, terus tentunya ada biaya. Terus bagaimana, mau enggak masyarakat? Nah, kami tidak tinggal diam, kami berusaha, kami cari tokoh-tokoh yang berpengaruh di sana, kami ajak berkoordinasi, terus setelah kami rekrut, kami bentuk kelompok, kami taruh sebagai pengurus yang bisa mengkoordinir anggota. Nah, Astungkare bisa berjalan Ibu, dan ada dukungan dari pemerintah Desa Babahan pada waktu itu, dikasih uang 5 juta dari dana desa. Nah, itu sudah kami pergunakan untuk membuat kotak budidaya, terus membeli koloni, dan membeli APD untuk pelaksanaan pada saat panen. Karena lumayan kalau orang yang tidak istilahnya kalau disengat lebah pada kalau kalau balinya tidak ASI, itu bisa bengkak dia Bu. Nah, itu ada APD-nya. Seperti kami melakukan mencari lebah di pohon, di genteng-genteng, itu kami menggunakan APD. Nah, tidak semua juga di anggota kelompok itu berani untuk ngambil atau menangkap, memindahkan ratunya dengan koloninya ke kotak budidaya. Itu ada cara khusus Bu. Ya, mungkin dulu kesabaran, jadi waktu juga. Nah, itu kami lakukan semua sehingga bisa berjalan sampai sekarang. Jadi jumlah kotak budidaya yang sudah kami miliki dari kelompok yang kami namakan Dharma Rezeki itu sudah 56 kotak. Yang jumlah anggota yang ada sebagai kelompok itu sudah 15 orang. Jadi semua petani yang ada di kebun. Nah, itu sudah berjalan semuanya Ibu. Jadi terkait dengan produksi, ya kami sampaikan sedikit. Produksi madu itu tergantung kepada musim bunga. Karena musim hujan seperti sekarang di daerah wilayah Tabanan itu ya cukup tinggi, sehingga bunga-bunga itu semua berjatuhan, sehingga nektar yang diperlukan lebah itu ya sedikit, sehingga dia hanya bisa bertahan hidup, yang penting tidak kabur dari kotak tersebut. Nah, memang kita berusaha membuka usaha dengan alam, ya kita harus bersabar. Gitu. Kita tidak bisa harus, karena kita di situ membuktikan bagi cari hasilnya produksi madu asli. Ada juga yang budidaya lebah madu itu memberikan pakan itu ditaruh di gula pasir gitu sebagai makan cadangannya. Itu nanti madunya tidak asli, dia harus nektar dari pohon-pohon atau bunga yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, itu Astungkare Ibu untuk budidaya lebah madu yang kami namakan Dharma Rezeki berjalan sampai sekarang aktif, dan kami serahkan kepada kelompok, dan kami hanya sebagai pendamping bila mana ada kendala atau mungkin mencari koloni yang ada untuk menambah lagi, ya kami siap untuk membantu. Nah, terkait dengan budidaya ikan air deras, itu kembali lagi kepada
potensi alam. Daerah pedesaan, mayoritas penduduk sebagai petani, tentunya saluran irigasi untuk subak itu pasti akan terjaga. Pengembangan desa dalam mengangkat desa wisata, kebersihan lingkungan, pelestarian alam harus terjaga. Nah, kami itu yang kami lihat pada saat kami sebagai Babinsa dalam pendampingan petani yang sekarang itu luas tabah tanam, swasembada pangan, itu kami selalu berdekatan dengan petani. Nah, disitulah kami melihat desa wisata yang akan dikunjungi oleh wisata itu pasti akan melihat alam yang pedesaan yang bersih, asri, tanpa ada sampah. Nah, memang perangkat desa, masyarakat dengan aturan-aturan yang ada sudah mulai, tetapi mindset masyarakat dan tidak semuanya bisa spontanitas melaksanakan itu. Nah, inilah perlu kita sosialisasikan dengan gagasan-gagasan yang bisa dia ikuti dan bisa langsung lihat nyata. Nah, di situ dah kami melihat saluran irigasi yang cukup bagus, tetapi sementara pada waktu itu di tahun 2019 kami bentuk kelompok itu melihat sungai itu memang ya cukup memprihatinkan. Iya, Pak. Petani terganggu pada saat ada musim banjir meluap ke sawahnya. Pada musim kering air kecil susah untuk ke sawahnya. Nah, ini yang kami menjadi apa yang harus bisa saya lakukan dalam pendampingan petani di sini. Kan harus Babinsa harus ada di sana, berkoordinasi dengan PPL, dengan klien subak. Nah, tetapi karena ini sebagai diangkat dari desa wisata, jadi kami juga pada saat kami komsos ya, karena ada juga dana desa nanti bisa tapi diberikan dalam bentuk kelompok, tidak boleh perorangan, sehingga kami mulai lagi di luar dari budidaya lebah madu, kami juga membuat di luar kelompok itu membuat kelompok budidaya ikan air deras. Tentunya lagi pembersihan yang luasnya yang sekarang panjangnya sungai yang kami gunakan itu kurang lebih 400 meter. 400 meter. Terus izin penggunaan, dana untuk pembelian bibit. Nah, ini yang hasil komunikasi kami di dalam sebelum kelompok itu berbentuk. Kita bergerak, kita harus laksanakan. Masalah dana apa kita urus belakang. Yang penting kita berbuat dulu. Saya rekrut pelan-pelan kelompok, tapi sebelumnya kembali lagi koordinasi dan komunikasi itu tetap saya lakukan biar tidak ke depannya jadi masalah. Nah, kami berkoordinasi dengan klien subak pada saat itu. Jadi boleh Kak saluran irigasi ini kami bersihkan, dah itu kami ikan, mungkin nanti dikelola untuk budidaya. Oh, silakan Pak Made. Tetapi selama digunakan jangan sampai alih fungsi, tetap aliran sungai itu tetap berjalan dan untuk kepentingan petani yang punya sawah siap. Nah, kami laksanakan, kami rekrut masyarakat dengan informasi yang kami dapatkan, terus berjalan. Bagaimana teknis-teknis pemeliharaan ikan di sungai itu? Nah, kembali kami sampaikan sedikit klasifikasi ikan. Kalau nila ini yang kami pelihara kaper. Kalau nila dia mengikuti arus, di mana seperti lele, ikan lele, di mana suara air dia ikut terus. Tapi kalau kaper dia melawan arus semakin keras dia maju ke depan. Dari panjang sungai tersebut kami buat sekat-sekat dengan kelompok. Buat sekat-sekat panjangnya 50 meter, buat sekat dari bambu sehingga menghambat daripada arus daripada air tersebut. Jadi ikan itu biar tidak terlalu capek dia, maksudnya sampai karena melawan arus. Nah, ternyata dari kegiatan yang kami lakukan itu dari kelompok yang kami berjumlah 20 orang, dari tahun 2019 kami buatkan pengukuhan ADRT dalam suatu organisasi dan dapat sokongan dana dari desa waktu itu 9 juta. Nah, kami manfaatkan untuk pembelian bibit kaper yang kami pelihara sampai sekarang. Itu sudah berjalan yang kesekian kalinya bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya kepada kelompok kami, kelompok budidaya ikan air deras. Sudah berapa kelompok yang dibentuk, Pak? Berapa petani yang sudah tergabung di dalam kelompok itu? Kaitan dengan hal tersebut,
kelompok kami yang berjumlah 20 orang yang sudah melaksanakan kegiatan dan sudah panen dengan hasil yang cukup bisa ya membantu keluarga khususnya di anggota. Ada sudah beberapa petani yang ada saluran irigasinya, dia berkoordinasi membentuk kelompok juga, dia sudah menebarkan kemarin ya di Jamelangu namanya. Itu dia sudah menebarkan di sana. Terus ada juga komunitas masyarakat yang ada dari pemuda, dari tokoh masyarakat, petani, ada juga ngumpul dia di sana buat kelompok, dia sudah nebarkan tapi tidak jadi satu dengan kami. Jadi semua saluran irigasi itu sudah diisikan dengan menjaga lingkungan yang bersih. Wih, keren banget. Berarti sudah ada kelompok-kelompok lain ya selain kelompoknya Bapak ya. Berarti itu kan artinya orang jadi tergugah nih, pengen gitu kan mengikuti gimana sih caranya Bapak untuk bisa sukses gitu membudidayakan ikan. Dan juga tadi lebah madunya, apakah sudah ada kelompok lain juga Pak? Sementara untuk lebah madu karena duduk di wilayah bahan itu hanya baru satu kami saja. Kelompok kami, tapi yang lainnya belum. Kalau mungkin di desa yang lain belum ada juga Ibu. Ya. Nah itu Bapak belajar dari mana untuk ngambil madunya, terus teknis untuk pemeliharaan lebahnya? Apa sudah ada pengalaman nih Bapak sebelumnya? Kami kaitan dengan bagaimana itu ya cara belajar mungkin dari ilmu yang kami dapat. Awalnya memang keberanian mencoba dan mencoba. Itu memang awalnya kalau mungkin lebah madu kita memindahkan koloni yang dari pohon, dari genteng untuk dipindahkan ke kotak budidaya itu dengan APD sebelumnya ya dengan hanya menggunakan jaket gitu dengan selop tangan itu tembus dengan sengatnya dia. Kalau kita tidak artinya biasa dengan sengat itu kita bengkak Bu. Awalnya kami bengkak Bu, bibir, telinga, leher itu bengkak, tangan terutama. Tetapi sudah seringnya kena sengatan itu ya jadinya istilahnya kebal, jadi tidak bengkak jadinya. Nah itu dan dengan perkembangan teknologi juga ya kami ingin bagaimana sih karena banyak belajar gitu untuk bagaimana bisa berkembang di kemudian hari. Apa yang harus saya lakukan? Nah itu mungkin seperti sekarang di media sosial ada di YouTube. Itu bagaimana? Kenapa lebah itu bisa netap dia lama? Kenapa bisa kabur dari kotak budidaya? Apa yang perlu dikasih? Kan ada jenisnya 3 Ibu kalau lebah itu. Lebah apis sirena yang kami pelihara itu, yang lebah madu itu ada pejantannya, ada ratunya, ada pekerja. Ratunya itu yang menjadi yang tinggal di kotak itu tidak boleh mati dan boleh kabur. Kalau itu kabur, koloni atau pekerjanya semuanya ikut, jadi kotaknya jadi kosong. Kalau pejantan itu ya untuk mungkin membuahi pada saat dia mungkin lagi ada musim semi dia, nah di situ dia yang untuk membuat madu maupun daripada bertelurnya di dalam dia anaknya dia itu anak lebah itu. Jadi Bapak banyak belajar dari media sosial juga, dari YouTube ya Bapak YouTube, ya salah satunya ya. Nah ini saya juga pengen tahu nih sebenarnya apa sih motivasinya Bapak untuk menjadi inisiator dalam berbagai program ketahanan pangan di desa. Padahal kan kita tahu bahwa tugasnya Babinsa tuh padat, sehari itu padat banget. Sementara Bapak masih sempat tuh baca lihat YouTube, terus baca-baca buku juga referensi gimana sih membudidayakan ikan dan juga membudidayakan lebah madu. Nah, selain itu juga Bapak kan tidak asli dari Tabanan ya Bapak ya. Betul, otomatis Ibu. Kayak eager ataupun niat untuk memajukan desa sendiri tuh kayak ya bukan desa sendiri jadi agak kurang gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih motivasinya Bapak? Ya. Terima kasih Ibu ya kaitan dengan itu motivasi. Kami kalau mungkin itu dah di dalam keluarga ya. Sifat kami itu artinya ingin bekerja apa yang bisa kami lakukan. Nah, apalagi seorang Babinsa di dalam seorang Babinsa aparat komando kewilayahan hadir di tengah masyarakat dengan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, ada perintah-perintah yang misalnya yang ketentuan berlaku kita bagaimana dia mengayomi masyarakat, ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI kan, tetapi ada perintah seperti Bapak Kasat menyampaikan menyatu dengan alam, penanaman pohon, pembersihan sungai. Nah, kami selaku Babinsa yang sifatnya ya mungkin ya ingin bekerja gitu.
bisa apa yang kita sumbangkan kepada masyarakat selama saya ada di desa tersebut. Mungkin pada saat nanti saya pindah atau pensiun sehingga ada kenangan baik. Nah, mungkin secara umum bahwa nama TNI di masa masyarakat seperti itu. Nah itulah dengan tekad seperti itu Astung Kare kami berjalan, Ibu. Bisa jadi motivasi ini untuk Babinsa lainnya Bapak ya, yang nantinya juga memunculkan ide-ide di desanya masing-masing. Nah Bapak kalau boleh tahu ini sudah berapa kali panen untuk madu dan juga ikannya Bapak? Terima kasih Ibu. Kaitan dengan masalah produksi ya, baik itu madu, makan ikan. Kami sampaikan Dharma Rezeki budidaya lebah madu itu kami kembali seperti apa yang kami sampaikan tadi, itu sesuai dengan musim bunga. Kalau bunga ada pada saat mungkin kopi lagi berbunga, duren, musim buah lah Bu, jadi ada madunya. Nah itu pun produksinya tidak kami pasarkan sampai keluar, karena setahun baru panen 6 bulan dibeli oleh internal anggota itu sendiri, udah kelompok, belum bisa sampai keluar. Itu masalah kaitan budidaya lebah madunya. Tapi untuk ikan air deras itu paling lama kalau tentang waktu panen itu, karena melihat juga perkembangan dari bibit, dari cuaca, nah itu sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan itu sudah panen Ibu. Nah jadi ini kami panen ikan itu sudah 5 kali. Desember 2025 ini kami coba panen yang ke-6. Di sini panen ke-6 ini kami juga berupaya kemarin. Bagaimana biar kelompok ini tidak harus jual ikan, beli bibit pakai uang itu. Kami juga punya mana cari terobosan lagi. Ya kami mengajukan proposal kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang ada cabangnya di Tabanan. Kami berkomunikasi dengan penyuluh, kebetulan ada, bagaimana sih teknisnya. Ya, sehingga dibantu oleh pendamping penyuluh, terus kami bantu juga apa yang dibutuhkan. Nah, tetapi kembali kita Babinsa itu tidak terlalu masuk di dalam organisasi itu, maksudnya dalam struktur organisasi itu, tapi ada. Kadang kan kembali lagi kita itu sebagai aparat tidak terlalu harus ikut campur di dalam itu. Nah, tetapi kami hanya berkoordinasi saja. Apa yang dibutuhkan, yang perlu dari anggota sehingga proposal itu bisa jalan seperti itu. Nah, itu Astung Kare dapat bantuan bibit kaper itu sampai 30.000 Ibu, 30.000 bibit. Nah karena geritnya masih kecil, kalau itu dilepas di sungai pasti hanyut semua karena dia belum kuat melawan arus. Jadi kami pinjamkan tambak untuk karantina dulu. Nah kami keluar biaya dulu sedikit untuk memberi pakannya. Setelah umur gerit 5-6, hampir 1 sampai 2 bulan kami lepas ke sungai. Di situ sudah full, kami tidak memberikan makan. Dia bisa memakan pion-pion yang ada di sungai itu. Ada limbah keluarga yang dibuang ke sungai, ya itu yang dia makan. Sehingga ya lumayan, sekarang ikannya sudah hampir 5 sampai ada yang 1 sampai 1,5 kilo sudah ada besarnya per ekor Ibu. Nah, ini kan lumayan nih Bapak ya, ada penghasilan ataupun ada income yang didapat. Itu bagaimana pembagiannya Bapak? Ini kan berbentuk kelompok seperti itu ya. Siap, Ibu. Nah, apakah anggaran yang sudah didapat itu akan dibagikan atau kembali ke desa semua Bapak? Kembali seperti kita punya koperasi Bu ya. Saya sampaikan ini kait dengan anggota kelompok. Di situ kan ada ADART, aturan rumah tangga. Di situ sudah ada tertuang bagaimana keanggotaan, bagaimana nanti penghasilan. Nah, itu disisihkan itu Ibu, dari hasil penjualan itu kita masuk kas, masuk kas kelompok maksudnya. Nanti kalau mungkin itu dibagi ya kembali kesepakatan bersama, kesepakatan kelompok. Kalau mungkin dibagi mungkin tiap hari raya misalnya, ya mungkin bisa di sana. Kadang-kadang juga untuk kegiatan suku duka, misalnya di kelompok itu ada yang keluarga yang sakit, opname khususnya, ya mungkin kita besuk dengan menggunakan anggaran yang kita peroleh, kas yang ada itu. Dan karena kita juga mempunyai usaha di saluran irigasi punya petani, nah jadi pada saat kita tidak mungkin memberikan petani itu satu per satu kan Ibu. Jadi ya kita secara globalnya mungkin pada saat ada upacara yadnya yang ada di
bedugul yang di pura yang kaitan dengan Ulun Swi, yang pura Subak itu, yang menaungi sungai itu, ya mungkin kita mengaturkan donasi ke sana. Berarti itu masuk di kas ya Bapak ya? Kas Nggak ada anggota. tersalur ke Bapak Babinsa nih? Langsung kado tidak Ibu, ya. Kami kalau secara finansial kaitan dengan pembagian itu kami tidak menerima. Tapi secara moral, dukungan, apa yang kami sampaikan diterima dan dijalankan, itu sudah mulia bagi kami. Saya bangga Bu. Saya juga bangga dengan Bapak. Apalagi Kodam 9 Udayana ini punya Babinsa yang luar biasa, yang sudah berhasil menginisiasi 2 program tadi ya Bapak ya. Itu berhasil loh Bapak, bisa dikatakan berhasil karena ada masyarakat yang mengikuti jejak Bapak gitu loh. Makanya kami bertanya, apa sih yang sebenarnya motivasi Bapak gitu loh. Padahal kan tugas Babinsa banyak, otomatis waktu dengan keluarga juga tidak sepenuh dengan yang kerja di kantor gitu kan Bapak. Yang di lapangan tentunya lebih padat seperti itu. Nah lalu Bapak kalau boleh tahu apa kendala yang sudah dialami selama ini dan bagaimana Bapak mengatasi kendala itu? Terima kasih Bu, kaitan dengan budidaya dari yang kami lakukan di wilayah kami. Kalau kendala yang di Lebah Madu itu kembali cuaca. Karena mungkin banyak yang mengetahui wilayah Jatiluwih sebagai desa wisata, terus di daerah utara pegunungan, cuacanya cukup dingin sehingga mempengaruhi daripada produksi madu. Tetapi kalau madunya tidak berhasil, tetapi karena banyak di dalamnya ada rumah lebah, itu pun bisa diambil, misalnya ada 5 diambil 2 gitu. Tidak ambil semuanya, nanti dia kabur, diambil 2, itu bisa dikonsumsi, ada dijual belikan juga Ibu. Untuk kalau balinya dipakai lawar. Seperti itu, ada dikonsumsi, dia pakai santap untuk keluarga juga bisa Ibu. Nah, oh jadi bukan madunya aja nih Pak? Bukan madunya rumahnya saja. juga Rumah bisa? juga bisa. Tetapi yang tidak kering Bu, yang masih ada anakannya itu. Ya demikian Bu, kaitan dengan itu yang menjadi kendala. Jadi tidak harusnya kita panen ada madunya, ternyata tidak. Nah itu kembali kita berusaha buka usaha dengan alam. Kalau alam tidak mengizinkan ya mungkin tidak berisi, kosong dia seperti itu. Nah itu untuk di Lebah Madu. Kalau di kendala di pemeliharaan ikan air deras, saya sampaikan Ibu, ya mungkin cuaca hujan yang sekarang cukup tinggi, itu sudah kami berpikir bagaimana tidak longsor, karena di sana tekstur tanahnya itu rawan longsor Ibu, ya karena labil, terus mungkin ketinggian. Kalau longsor itu pasti menutup saluran irigasi. Nah kalau ini tidak diambil segera, berarti berpengaruh kepada ikan. Kering, ikan pasti ya dia membutuhkan air, berarti dia masih mati. Nah bagaimana? Nah ini kembali lagi kita koordinasikan, kita amankan. Kalau seperti ini kemarin sudah 2 kali Bu longsor seperti itu. Jadi ada yang kelompok terutama anggota, ada yang mengamankan ikan, ada yang berkoordinasi dengan petani sawah untuk bagaimana kita memindahkan longsor yang ada. Jadi kita di sana bersinergi. Dari kelompok, dari petani, kita membersihkan longsor itu karena semua berkepentingan. Petani penting air untuk sawahnya, kita penting untuk ikan. Nah itu yang jadi kerjasama jadinya muncul di sana Bu. Demikian Ibu. Nah ada juga yang sekarang mungkin masih tetap kita himbau kepada masyarakat, mulai ada aturan adat, ada aturan dari pemerintah untuk memilah sampah berbasis sumber, jangan buang sampah sembarangan. Nah tapi namanya oknum Bu, beberapa orang yang ingin istilahnya membuang sesuatu merasa dia bersih tetapi melepas kotoran kepada orang lain. Nah itu masih ada beberapa oknum masyarakat yang membuang sampah masih ke sungai ya. Tapi ya masih sudah kita atensi juga, dari kita bersihkan berkala dengan kelompok. Di samping juga kita ada himbauan kepada masyarakat. Itu seperti ya seperti sekarang ada debu modern, ya itu program-program pemerintah provinsi yang memang sudah berjalan di wilayah. Tapi namanya masyarakat ya kan seperti itu, tidak serta-merta dia harus mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi ya kita harus bersemangat, berulang kali, tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya kita menyampaikan kepada masyarakat. Yeah.
Ya, Betul itu. Pak, setuju Pak. Dan tentunya dari ketulusan hati Bapak juga untuk bekerja di desa ya Bapak ya. Astungkara Ibu. Bapak gimana sih cara ngatur waktu dengan keluarga Bapak di sela-sela kesibukan selama ini untuk membina desa Bapak? Kaitan dengan waktu, kembali kami kembali bilang bersyukur. Kami punya keluarga, saya sendiri selaku Babinsa sehat, keluarga sehat, sehingga kita sebagai aparat terutama ke wilayah yang selalu waktunya itu tidak harus 5 hari kerja Ibu. Kadang-kadang hari Sabtu ada kegiatan adat, kalau hari Minggu gotong royong di pura, kan seperti itu. Jadi Babinsa harus hadir. Nah, selama kami jadi Babinsa, jadi keluarga itu sudah memahami, sudah sangat mendukung. Nah, keluarga sehat, saya sehat sampai melaksanakan tugas. Ya kalau sudah di desa berarti tidak ada gangguan. Nah, kecuali kalau mungkin misal ya, anak sakit, apalagi opname ya pasti kita tidak ada di desa, pasti kita pikirkan keluarga dulu Ibu. Ya seperti itu. Tapi Astungkara selama kami jadi Babinsa, waktu kami bisa karena keluarga sangat mendukung. Itu utama ya Bapak ya, dukungan dari keluarga, terutama istri ya Bapak ya. Ya Ibu. Nah, lalu apa nih harapan Bapak terkait dengan program yang sudah Bapak buat di desa? Kaitan dengan harapan saya, kembali lagi kita selaku Babinsa kan ada batas waktunya. Kalau tidak pindah pasti pensiun, kan seperti itu Bu. Nah kebetulan kami juga lagi 5 tahun sudah pensiun, 55 dengan aturan yang baru. Nah dengan program yang kami laksanakan, sudah kami berikan kepada masyarakat bersama-sama, bukan saya sendiri, kebersamaan masyarakat dan Babinsa. Jadi berkesinambungan menjadi teladan bagi yang lain untuk mengikuti. Nah karena di samping itu juga kami pastikan itu akan tetap berjalan, karena program desa juga mengangkat desa wisata, ketahanan pangan itu tetap berjalan, dan harapan kami juga program daripada budidaya lebah madu dan pemeliharaan ikan air deras ini tetap berjalan. Berarti 5 tahun lagi Bapak mau pensiun nih. Ibu. Nah nanti beberapa tahun ke depan kalau desa Bapak sudah maju, Bapak bangga dong sudah pernah ada terlibat di dalamnya gitu ya Bapak ya. Itu harapan kami Ibu. Jadi kami bisa meninggalkan kebaikan kepada masyarakat. Iya, apalagi kita percaya karma ya Bapak ya di Bali ya. Karma baik akan dibawa juga, terutama untuk keluarga yang sehat yang tadi Bapak katakan. Lalu pesan Bapak sendiri untuk terutama untuk Babinsa nih Bapak yang ada di wilayah kita untuk bisa termotivasi juga, bisa lebih berprestasi atau berkontribusi lebih di desanya. Gimana Bapak? Kaitan dengan hal tersebut, terutama aparat komando kewilayahan. Mungkin semua, tetapi mungkin hanya kami aja sebagai perwakilan yang ada di sini di Kodam 9. Tetapi mungkin di terpencil-pencil di pelosok, rekan kami selaku Babinsa pasti sudah berbuat yang terbaik. Ya kalau mungkin karena untuk ada pesan juga ya, tapi kami sampaikan. Jadi kepada rekan-rekan kami Babinsa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kodam 9 Udayana. Jadi mohon izin kami sampaikan pesan, ya tetap bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, loyalitas kepada tugas, tunjukkan jati diri, kinerja yang baik kepada masyarakat, sehingga TNI selalu ada di hati masyarakat, dicintai masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa mengabdi dengan tulus dan ikhlas kepada bangsa dan negara. Terima kasih Bu. Astungkara Bapak. Astungkara, Baik Bapak, Ibu. terima kasih Bapak sudah kasih, berkenan Ibu. untuk berbincang, dan juga tadi ada pesan-pesan untuk para Babinsa terutama di wilayah Kodam 9 ya Bapak ya. Nah semoga apa yang tadi Bapak inginkan, harapkan untuk desa Bapak semakin lebih maju, dapat berkesinambungan program Bapak itu Ya, dapat terwujud nantinya. Astungkara Ibu. Dan semoga Bapak senantiasa sehat Amin. dan nanti mencapai masa pensiun dengan sehat juga Pak. Makin sehat dari sekarang Pak, lebih sehat lagi. Astungkara Ibu. Astungkara. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Ibu. Udayana. Udayana.